Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahullahu syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, limpahan rahmat dan anugerah Allah kita terima tiada pernah berhenti, siang malam hingga pagi hari. Selawat beriring salam kita doakan semoga disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga cinta, rahmat dan kasih sayang Allah juga tercurah melimpah kepada seluruh segenap sahabat beliau, seluruh kerabat dan zuriat beliau. Zuriat artinya para keturunan beliau. Demikian juga para aulia, para syuhada, para ulama, mutaqaddimin dan mutaakhirin, dan juga orang-orang saleh serta kita semua orang-orang beriman hingga akhir zaman. Seandainya ada di antara kita yang sedang menghadapi masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar yang terbaik. Apabila ada yang sedang kurang sehat, semoga Allah berikan anugerah kesehatan dan kesembuhan kepadanya. Dan jika ada yang sedang ditimpa musibah, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan kepadanya. Seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah, mari kita mulai pengajian pada malam hari yang berbahagia ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pendengar Suara Baitur Rahman, pendengar Radio Republik Indonesia, Serambi FM, dan pemantau berbagai siaran yang saya hormati, yang saya muliakan. Pengajian kita malam ini, kita mulai membahas nomor urut ke-62 dari tanda-tanda kiamat jauh. Taqarubuz zaman, waktu menjadi singkat. Taqarub artinya berdekatan. Zaman ya masa, waktu. Masa berdekatan. Waktu menjadi singkat artinya. Akhbaran Nabi SAW anna min alamati qurbis sa'ati ayyataqarabaz zaman. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam memberi informasi bahwa di antara tanda semakin dekatnya hari kiamat adalah tanda zaman menjadi berdekatan. Maksudnya perjalanan waktu menjadi sangat cepat. Belum apa-apa kita di hari ini sudah datang malam lagi. Tidur sejenak sudah pagi lagi. Ada yang kerja malam misalnya, sebentar saja sudah pagi. Yang di pagi belum sempat apa-apa, sudah siang. Ada yang masih nongkrong di kedai kopi, udah azan zuhur. Tujuan tadi ngopi pagi, rohngon berbincang sebentar, sapa sana sapa sini, ngobrol sedikit, udah siang. Taqarubuz zaman, tanda semakin dekatnya hari kiamat, sebagaimana diinformasikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah riwayat dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti berikut ini: yataqarabuz zaman wa yunqasul ilmu wa tudharul fitan.
waktu menjadi singkat, ilmu menjadi berkurang, pengetahuan menjadi terbatas, dan fitnah merajalela. Qila ya Rasulullah wayak surul harju. Qila ya Rasulullah wa mal harju? Qala al qatlu. Kemudian selain itu juga banyaknya haraj. Lalu ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apa itu al haraj? Apa itu al harju? Rasulullah menjawab, pembunuhan demi pembunuhan. Nyawa menjadi tak begitu berharga lagi pada manusia akhir zaman. Kita pernah bahas dulu di sini bahwa dalam Islam harga kehidupan itu betul-betul sangat tinggi. Seandainya seseorang terlanjur membunuh orang lain, maka konsekuensinya si pembunuh itu dibunuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang beriman, wajib kepada kalian diterapkan hukum qisas. Apa itu qisas? Qisas adalah memberikan hukuman mati kepada pembunuh yang terbunuh mati, dan diberikan hukuman yang sepadan kepada pelaku penganiayaan dengan penganiayaan yang sepadan. Misalnya nempeleng orang, dalam Islam dibalas dengan tempeleng juga. Kalau waktu nempeleng itu copot giginya satu, maka dibalas tempeleng yang kuat hingga giginya copot satu juga, gitu. Itu dalam Islam. Al-qatlu bil qatli, an-nafsu bin nafsi. Pembunuhan hanya bisa dibalas dengan pembunuhan serupa. Nyawa melayang hanya bisa diganti dengan nyawa melayang pula. Ada si gambangai, ada orang dungu bilang, itu kan makin ramai yang terbunuh jadinya. Macam mana hukum Islam ini? Ini karena kedunguannya, karena ketidakmampuannya dalam memahami ajaran, dia persalahkan hukum Islam. Dan banyak di negeri ini yang seperti itu. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun, kata Allah. Justru dengan tegaknya hukum qisas inilah ada jaminan manusia nyaman menjalani kehidupan. Ada jaminan seseorang hilang dari rasa takut akan dibunuh. Kenapa? Semua orang memiliki kesadaran hukum, memiliki pengetahuan, memiliki pemahaman, memiliki penghayatan terhadap hukum. Kalau ada yang terbunuh oleh dirinya, maka tak ada jalan selain daripada dia harus mati. Semua orang akhirnya takut, semua orang akhirnya hati-hati, semua orang akhirnya mengendalikan diri, semua orang menjadi sangat waspada. Bentrok sedikit, cari solusi lain lah. Jangan sampai bertengkar, jangan sampai berkelahi, jangan sampai megang senjata, jangan sampai ancam-mengancam. Kenapa? Sekali kita bunuh orang, kita juga akan terbunuh nantinya. Allah yang jamin itu, Bapak Ibu berbahagia. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Allah yang menjamin bahwa qisas itu, bahwa hukuman mati pada pembunuh itulah yang dapat menyebabkan kehidupan menjadi terjamin. Seorang pakar hukum internasional, Abdul Qadir Audah menulis, menulis sejarah perkembangan hukum di seluruh negeri di dunia ini, sejak dari Kanun Hammurabi dulu, era Romawi kuno, lalu mencoba mereportase sejarah berdasarkan sumber-sumber data yang sangat akurat.
sumber-sumber lokal, sumber-sumber mulai dari sumber-sumber yang berupa prasasti, artefak, sampai kepada narasi, tulisan, penceritaan, hikayat dan sebagainya, ditemukan bahwa negeri-negeri yang di sana diterapkan hukum qisas, maka jumlah orang mati karena terbunuh, jumlah orang mati karena terbunuh di negeri-negeri yang diterapkan hukum qisas di sepanjang sejarah usia alam semesta ini cukup dengan 2 belah tangan menghitung jari. Dalam tempo 10 tahun tak sampai 10 orang yang mengalami pembunuhan di negeri itu. Sebaliknya di negeri yang tak begitu peduli, tak begitu open dengan hukuman terhadap pelaku pembunuhan, jangankan jari, rasanya rambut pun tak cukup untuk membandingkan, mensepadakan berapa jumlah orang terbunuh, bergelimpangan kematian di mana-mana. Lagi film Hong Kong, si Dro mati kan balas dendam, pilih rambu, pilih rambu. Satu mati kan ratusan lagi mati yang lain untuk membalas dendam atas kematian satu orang kan. Kenapa? Karena tak ada yang dapat dipegang, tak ada yang dapat diharap. Maka siapa yang menjadi Rambo, siapa yang berani, siapa yang, maka dia yang mengambil kesempatan untuk balas dendam atas kematian entah saudaranya, entah keluarganya, entah sahabat, entah kerabat, entah siapapun. Dan kadang-kadang hanya karena idealismenya saja, karena kesal kepada pembunuh, lalu dia kejar si pembunuh. Si pembunuh itu lari, ketika lari dia harus sembunyi, ketika sembunyi dikejar terus. Maka orang-orang yang membantu melindungi orang-orang yang tempat dia bersembunyi habis mati semuanya. Makanya saya katakan tadi, rambut pun tak cukup untuk menghitung berapa jumlah kematian di negara yang semberawut penegakan hukum akibat pembunuhan itu. Nah, di akhir zaman begitulah semberawutnya hukum, begitulah dia. Makanya banyak sekali terjadi pembunuhan demi pembunuhan. Waktu menjadi singkat, pembunuhan menjadi sangat banyak. Itu tanda akhir zaman. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, walil ulama'i fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam yataqarabuz zaman aqwalun. Para ulama dalam memahami ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang waktu menjadi singkat tadi, zaman menjadi berdekatan tadi, para ulama memiliki beberapa pendapat dalam memahami ungkapan ini. Ungkapan apa? Ungkapan di akhir zaman nanti waktu menjadi singkat. Apa maksudnya? Yang pertama adalah annal murada bihi qillatul barakati fi zamani bihaitsu imma kana yaf'alu sabiquna fi sa'atin min qada'i li hajatihim wa a'malihim la yastati'ul mutaakhiruna fi'lahu fi sa'atin. Yang pertama artinya adalah, arti apa tadi? Arti zaman menjadi berdekatan, waktu menjadi singkat itu, makna yang pertama adalah satu halaman menulis, padahal hanya menggunakan pena yang apa? Nah, saya bawa pula contoh dengan pulpen yang sangat sederhana, harus dicelup dulu ke tinta lalu nulis, celup lagi tu. Sekarang gini, nulis. Tetapi jumlah tulisan yang dihasilkan oleh ulama-ulama dulu, tengoklah tu. Kitab Al-Imam Syafi'i yang didiktikan oleh beliau kepada Sulaiman. Macam mana? Sulaiman, betul? Bagaimana? Ribuan halaman dan waktu yang sangat singkat kan? Imam Syafi'i itu 7 tahun sudah hafal Quran kan? Kita 70 tahun pun belum hafal. Hafalnya 30 juz, kita juz 30 aja nggak tamat. Nah, ini pertanda apa? Kita perlu waktu yang panjang untuk bisa mengkhatamkan bacaan Al-Quran kan? Si bulan tanah hansip. 1 bulan Ramadan ada yang nggak khatam Quran, nggak cukup waktunya. Orang dulu, Umar bin Khattab kan pernah pidato kepada orang-orang, kalau kalian serius, kalian bisa mengkhatamkan Al-Quran 1 hari, 1 kali dalam
1 bulan. Kalau lebih serius lagi 1 kali dalam 1 pekan. Kalau serius juga 1 kali dalam 1 hari. 1 hari 1 kali bisa khatam. Kan berkah betul waktunya itu kan. Untuk mengkhatamkan bacaan Al-Quran sangat bisa diselesaikan dalam 1 hari. Kita perlu sampai 30 hari. Ini hilang berkah. Untuk menuliskan kitab yang ribuan halaman, Al-Ghazali misalnya, Syafi'i, Imam Malik dan lain-lain, itu hanya perlu waktu beberapa pekan saja. Sekarang bertahun-tahun nggak selesai-selesai bukunya. 2 bubar panitia gitu. Ini makna yang pertama itu, dicabutnya berkah, nggak ada lagi berkah. Ibnu Hajar mengakui hal ini. Qad wujida fi zamanina hadza fa innana najidu min sir'ati marril ayyami ma lam najiduhu fil asril ladzi qabla asrina hadza. Kita temukan hari-hari ini cepat sekali berlalu, kata beliau. Beda dengan dulu-dulu. Dulu-dulu seorang ulama, seorang syekh itu bisa mengajar sampai berapa bab, bisa mengisi sampai sekian halaqah, sekian kelas, sekian kali seminar dalam 1 hari, belasan mungkin, atau adalah beberapa. Sekarang nggak sempat. Itu makna pertama, hilang berkah. Waktu panjang tetapi nggak bisa kita manfaatkan dengan baik karena kita sudah terbiasa untuk tak menghargai waktu. Kalau kita masuk kedai kopi, nyanyi kalau taduk mulai jum sang galompah, belum enak rasanya kalau belum sampai 3-4 jam. Itu masih ditanya lagi, muka ada lagu. Tapi kita udah duduk 2 jam dah ngobrol di sana sini, lagi yang kena kok, pungkar ada duduk le. Itu dah. Apa nih sepuh? Kalau kita nulis buku, kapan selesai bukunya kita tulis? Berkah sudah dicabut. Baik, yang kedua, wa minha taqarubu ahli zaman bisababi tawaffuril ittisalati wal murakibil ardiyyati wal jawiyyati allati qarrabatil ba'id. Makna yang kedua ini sangat empirical. Apa itu? Waktu menjadi sangat singkat, sehingga ketika kita berpergian dalam waktu singkat sampai ke tempat-tempat yang kita tuju itu. Singkat sekali. Jakarta si Akadro. Duduk sebentar kita di sini, 2 jam kemudian dan telepon kawan kita, udah sampai mana? Cengkareng. Berarti udah. Jadi maksudnya adalah karena perjalanan sudah makin bagus, transportasi sudah makin maju, sehingga terasa waktu menjadi singkat. Singkat waktu maksudnya singkat dalam perjalanan. Zaman saya anak-anak dulu pergi dari Melabuh ke Banda Aceh itu 2 hari, Pak. 2 hari, Pak, dari Melabuh. Dari Nagan, dari kampung saya 3 hari. Karena dari Nagan ke Melabuh dulu 1 hari gitu kan. Kemudian dari Melabuh berangkat ke Banda Aceh ada yang sampai 3 hari kalau Krung Tenom meluap. Coba bayangkan. Sekarang 3 jam kan. Nah, itu makna kedua, sangat empirikal. Yang ketiga, kata ulama yang lain, wa minha mururuz zaman wasir'atuhu sir'atun haqiqatun. Ini sangat misterius, sangat gaib persoalannya ini. Zaman itu memang dipercepat oleh Allah, cuma kita nggak terasa katanya. Lianna Allah Ta'ala yutawwilul ayyam kama yasha wa yuqassiruha kama yasha. Yuqallibullahu al-laila wan nahar. Allah yang maha kuasa bisa mempercepat perputaran waktu. Kita nggak tahu. Kan milik Allah ini, siang dan malam kan semuanya milik Allah. Apa ada milik kita? Kan nggak ada. Apa yang milik kita di dunia ini? Nggak ada kan? Yang hakikat yang ada semua milik Allah. Kalau Allah mau percepat, ya cepatlah dia. Cuma kita nggak tahu. Ini perkara gaib juga ini. Allah yang maha menguasai segala sesuatu, Allah yang
Kalau Allah hendak memperpanjang hari bisa, kalau Allah hendak mempersingkat hari juga bisa. Maka dibuat semuanya, kita terlena semua, kita terpana dengan keadaan-keadaan sehingga kita nggak tahu bahwa waktu begitu jalan begitu cepat. Boleh jadi seperti ini, dan kita nggak tahu hal ini. Yu'akkidu dzalika ayyamud dajjal haitsu tawilu fayusbihul yawm kasanati wa kasyahri wal jumu'ati fit tuli fakama annaha tatulu fa innaha taqsur wa hadha lam yadhhar ba'du. Ini diperkuat nanti ketika di akhir zaman setelah sekian persoalan-persoalan sedang kita bahas ini, nanti akan sampai kepada kemunculan Dajjal. Kalau sudah Dajjal muncul, itu rasa setahun seperti sebulan, sebulan seperti sepekan, sepekan seperti sehari, sehari seperti 1 jam. Begitulah Allah kehendaki terhadap alam semesta ini. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'atu hatta yataqaraba az-zaman fatakunu as-sanatu kasyahri wasyahru kal jumu'ati wal jumu'atu kal yaumi wa yakunu al-yaum kas-sa'ah. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sebelum zaman semakin singkat, waktu semakin dekat. Antara pagi dengan siang seakan-akan mepet, antara tengah hari dengan sore seakan-akan bersambung. Waktu setahun terkira seperti sebulan, waktu sebulan terkira seperti sepekan, waktu sepekan terkira seperti sehari, dan waktu sehari terkira seperti 1 jam saja. Wal makna anna sa'ata min az-zaman fi dzalikal waqt takunu kanaris su'fati tastailu sari'an. Maksudnya adalah ibarat bara api yang membakar kayu yang sangat kering atau sabut yang sangat kering, dalam waktu sangat cepat habis semuanya. Nah, itulah maknanya. Kemudian pendapat yang keempat kata ulama adalah waqila aidan an taqarubi zaman qasrul a'mar. Arti yang keempat, arti lain yang dimaksud dengan zaman menjadi singkat adalah usia menjadi pendek. Usia menjadi pendek bukan hanya usia dalam arti umur orang per orang, person per person, tetapi juga usia kekuasaan, usia sebuah rezim, kejayaan dan kemegahan sebuah rezim itu cepat sekali bertukar. Dulu kan main dinastian, dinasti Ming sekian ratus tahun berkuasa di Cina kan, dinasti Majapahit itu sampai berapa ratus tahun, Kesultanan Aceh berapa 700 tahun lebih ya. Sekarang dinasti Orde Baru 32 tahun. Dinasti PDIP berapa tahun? Nyopika korupsi lupa aja ya kan? Orang sudah muak sekali di mana-mana kan. Dinasti lokal juga begitu. Entah siapa yang jadi wali kota, entah siapa yang jadi bupati. Baru 2 bulan jadi bupati, kamu mulai krek-krok bupati dengan wabuknya. Di wabuk besar bupati besar wabuk. Datang kita capek-capek kita damaikan mereka. Lu damai mekap ni dong. Lagi tapu damai mingate. Gasa dia dah begah. Tapi ya begitulah. Sebelum kampanye waktu itu Oma mesra minta ampun, cium pipi kiri, cium pipi kanan. Sanghan tapak hanse si pade hanjarak le. Begitu udah sama-sama berkuasa, krek-krok saja. Itu juga maksudnya kasrul a'mar. Bukan hanya umur secara person sekali lagi, tapi umur sebuah kekuasaan, umur sebuah kekompakan, umur sebuah kemesraan, umur sebuah macam-macam lah. Dan itu sudah kita alami dan kita rasakan. Sebahagian antara kita ikut
sebagai pelakunya di sana. Jadi tinggal jino kada bekah kegok, nyo tinggal ada bekem-bekem dro jino. Ya, ini momen karena kita sedang mengaji kitab ini, sedang membahas tentang rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhirat. Sebelum kita membahas hari akhirat yang fenomenal itu, kita bahas pendahuluannya lebih dahulu tentang tanda-tanda akan munculnya hari akhirat. Baik Bapak, kita lanjutkan pada nomor urut ke-63, ayyamtiqar ruwaidah. Ayyamtiqar ruwaidatu. Al-aslu ayyakunal mutahadditsu 'anil nasil mu'abbari anhum huwal insanul aqilul hakimul fasih. Pada dasarnya Bapak Ibu yang berbahagia, pada hakikatnya, pada prinsipnya, orang yang ngomong untuk kepentingan rakyat, yang ngomongnya itu dianggap oleh rakyat, yang ngomongnya itu didengar oleh banyak orang, itu adalah omongan yang berasal dari seorang yang cerdas, kan? Yang pintar, yang berakal, yang bijak, yang fasih, orang berilmu lah. Pada dasarnya, pada prinsipnya kan begitu. Orangnya berilmu, sikapnya bijak, omongannya fasih, kata-katanya indah. Itu pada prinsipnya begitu. Wa sayati zamanun yafsidun nasu fayakunul mutahadditsu bismin nasil mu'abbari anhum huwa ruwaidha wa huwa rajulut tafatus safih. Di akhir zaman ini, kata penulis kitab ini Profesor Al-Arifi, di akhir zaman ini kita menemukan, karena rusaknya kehidupan manusia, kita menemukan yang ngomong di depan orang banyak, yang omongannya didengar oleh orang banyak, itu berasal dari orang-orang bodoh, orang-orang goblok, orang-orang dungu, tak berpendidikan. Diistilahkan oleh Rasulullah dengan ar-ruwaidah. Makna dasar ruwaidah adalah orang yang, makna dasar ruwaidah adalah as-safihu yatakallamu fi amril ammah. Orang yang sangat rendah akalnya, tetapi coba-coba berani-beraninya, nekat-nekatnya hendak menjadi pahlawan bagi orang ramai. Gitu. Itu ruwaidah. Dasarnya dia nggak punya ilmu, dasarnya nggak punya kebijakan, dasarnya nggak punya sikap, dasarnya orang sembarangan. Gimana lagi? Pendidikannya rendah, tapi omongannya didengar karena dia bilang untuk kepentingan rakyat. Omongannya didengar, omongannya dipatuhi, omongannya dilaksanakan oleh banyak sekali orang. Padahal nggak mungkin dari seorang yang dungu akan muncul omongan-omongan cerdas, nggak mungkin itu. Tapi ya begitulah fenomena akhir zaman, dan itu kita rasakan sekarang. Ada orang nggak jelas sekolahnya, tetapi dia ngomong untuk kepentingan rakyat, lalu rakyat mendengarnya dan rakyat mematuhinya. Tak sedikit di antara rakyat itu yang pandai. Di kampus kami sering ketawa-ketawa, cerita-cerita, kok bisa ya, you kan guru besar, you kan profesor, kok bisa diatur-atur oleh, nggak usah kita bilang lagi lanjutannya, beli loh, udah bekem-bekem draw gitu. Jadi satu sama lain saling bekem. Honume kecerdasan, honume kumlot dra ni deh. Dibawa ke mana kumlot? Semua kumlot dulu belajar di universitas ternama, lalu kemudian dapat anugerah sebagai guru besar, lalu kemudian ditunjuk-tunjuk, diperintah-perintah oleh orang yang cuma tamat SMA. Nyampi padungguh naik kelas. Bengeh hotel poi ke, madak bengeh dah enggak tahu dah kengkem gitu. Apa yang disabdakan Rasulullah sudah terjadi sekarang ini, Bapak Ibu berbahagia. Ini bukan suka-suka Al-Arifi mengarang ini, bukan, sama sekali bukan. Nggak ada suka-sukaan di sini. Beliau menulis ini karena membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak hanya di negeri kita, di mana-mana demikian.
An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha sata'ti 'alan nasi khuda'atun yusaddiqu fiha al-kadhibu wa yukdzabu fiha as-sadiqu wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaydah. Wa qila wa marwaydah qala as-safihu yatakallamu fi amril 'ammah. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada kalian suatu masa yang serba, yang penuh hiruk pikuk, penuh tipu daya, maaf, bukan hiruk pikuk, khuda'ah itu penuh tipu daya. Orang-orang pembohong dianggap sebagai orang jujur, orang-orang jujur dianggap sebagai pembohong, orang-orang yang amanah dianggap sebagai pengkhianat, para pengkhianat dianggap sebagai yang menjalankan amanah rakyat. Kan udah kita alami sekarang ini. Ulama, orang taat, orang saleh, ada saja alasan penangkapannya itu ya. Orang-orang bangsat, orang-orang kaplat selamat saja dengan berbagai cara dilakukan. Itulah yukadzibus shadiq wa yusaddiqul kadhib, yakhawwanul amin wa yu'tamanul kha'in wa yantiqu fiha ruwaydah. Dan terakhir adalah di tengah berbagai kekecewaan itu, di berbagai khuda'ah, tipu daya tadi, muncul ruwaydah, mengatasnamakan rakyat, mengatasnamakan kepentingan umum. Saya demi mementingkan rakyat maka saya akan melakukan ini dan itu. Sebenarnya dia orang bodoh, dia orang dungu, dia orang tak berpendidikan, dia orang tak berilmu. Wudu aja nggak bisa, jangankan yang lain. Mangka gasau dia begah. Biar begah tayukun al-Fatihah, biar begah tayuk Quran. Cok itu mayang udah lanjut. Inilah yang terjadi. Qala wa qila wa marwaydah ya Rasulullah. Apa itu ruwaydah Rasulullah? Rasulullah menjawab as-safihu, orang yang sangat rendah kemampuan intelektualnya, tapi dia elu-elukan. Mungkin media massa ikut terlibat untuk membesar-besarkan, untuk mencitrakan, atau dia melibatkan orang-orang dungu yang lain, atau orang-orang yang punya uang membayar begitu banyak orang untuk mengelu-elukan dan membesar-besarkan dia. Famin alamati hadzal zaman irtifa'ul asafil minan nasi ala khiyarihim fayakunu amrun nasu biyadi sufahaihim wa ardalihim wa hadha amrun syai'un fi zamanina. Inilah di zaman ini orang-orang rendah diangkat menjadi sangat tinggi, bermartabat mulia, dipuja-puja, diagung-agungkan, padahal dia orang rendahan. Kenapa rendahan? Karena ilmunya nggak ada, sikapnya nggak ada, kebijakannya nggak ada sedikit pun. Fayakunu amrun nas biyadi sufahaihim. Lalu kemudian urusan manusia itu berada di tangan orang-orang bodoh, di tangan orang-orang tak berilmu, orang-orang tak berilmu yang mengendalikan kepentingan-kepentingan manusia. Maka muncullah kebijakan-kebijakan yang aneh, kebijakan-kebijakan yang tak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, tak sesuai dengan syariatnya, tak sesuai dengan ketentraman hati siapapun seorang muslim, tak sesuai dengan ketenangan, tidak seorang pun merasa nyaman. Ada penganut agama lain yang saya kenal, saya tanya, you senang nggak ketika umat Islam didiskreditkan di negeri ini? Enggak bang. You senang nggak ketika umat Islam dilarang pakai baju muslimah di sekolah-sekolah negeri? Enggak bang, demi Tuhan, demi Yesus aku tak senang bang, tak nyaman aku. Itu justru menakutkan bang. Betul bang, aku bilang. Kami justru takut dengan kebijakan-kebijakan seperti itu. Coba bayangkan. Takut kenapa? Ya kan bisa-bisa umat Islam itu marah kan?
Dikiranya kami, dikira orang-orang kami yang melarang mereka, padahal kami enggak lah bang. Nah, coba bayangkan. Tidak ada yang nyaman, tidak ada. Pak Ibu, belasan penelitian tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh dilakukan oleh akademisi kita di Aceh, beberapa guru besar usia UIN, juga UNIDA, Malikus Saleh, dan juga beberapa dari Pulau Jawa sana. Saya pernah menemani beberapa teman-teman dari Bandung, dari Jakarta, dari Surabaya untuk meneliti pelaksanaan syariat Islam di Banda Aceh dan di sekitarnya. Mereka menemui sejumlah pemuka agama lain dan sejumlah masyarakat kelas bawah penganut agama lain. Hasil wawancara, hasil observasi, hasil kuesioner, apa yang diperoleh oleh para peneliti itu? Apakah, contoh pertanyaan, apakah Bapak Ibu gelisah ketika di Aceh diterapkan syariat Islam, mengharuskan orang perempuan memakai jilbab, mengharuskan laki-laki salat berjamaah, salat Jumat, mewajibkan laki-laki salat Jumat, mencambuk orang-orang yang berkhalwat, melarang peredaran minuman keras, banyak semua yang ada dalam kanun itu disebutkan dalam instrumen pertanyaan pengumpulan data. 90 sekian persen Bapak Ibu, teman-teman kita non muslim itu, apapun agama mereka merasa enggak gelisah, bahkan kami senang. Pertama saya bilang nyai play lisan baik kepati, kita bikin cara lain. Mungkin pengakuan dia di depan kita begitu untuk untuk mendapat, kita bikin cara lain. Peneliti kan nggak pernah mati akal kan, peneliti kan punya 1000 cara, apalagi hampir semua penelitian itu ada 2-3 orang guru besar, yang lain doktor semuanya. Kita bikin cara lain dengan trik-trik yang tak diperkirakan sebelumnya. Bukan kita tanya, tetapi kita sikapi, kita lihat bagaimana sikap dia ketika menghadapi kondisi-kondisi tertentu dalam FGD, dalam pertemuan-pertemuan yang lain. Apa yang terlihat? Iya nih bang, enggak. Para pemuka agama mereka itu mengatakan bahwa siapapun umat beragama, kalau dia mengamalkan ajaran agama dengan baik, pasti dia akan menjadi baik, tidak akan mengganggu kami. Justru kami yang takut yang di sana itu, katanya. Dia sebut beberapa nama kota lain. Karena di sana nggak ketat, melarang minuman keras, nggak ketat, orang laki disuruh salat berjamaah, nggak ketat dalam soal pakai busana muslimah dan sebagainya. Justru disitulah kacaunya, sehingga nggak jelas mana orang kami, mana orang kalian. Baik orangnya. Jadi sekali lagi bahwa ketika kebodohan, kedunguan merajalela pada orang-orang yang memegang urusan umat, maka dia buatlah kebijakan-kebijakan yang tak patut. Kebijakan itu meresahkan bukan hanya umat Islam. Melarang anak-anak sekolah pakai busana muslimah itu bukan hanya menimbulkan kegelisahan umat Islam, tetapi juga kaum non muslim itu gelisah di beberapa kota, di beberapa daerah yang di sana mayoritas umat Islam. Kenapa gelisah? Karena nanti takut dikira mereka yang keberatan dengan busana muslimah itu, padahal mereka nggak keberatan sedikit. Kami nggak pernah rugi bang, kalau orang Islam itu pakai baju bagus-bagus, nggak pernah rugi kami. Malah kami jual lagi nanti jilbab, jual lagi hijab. Wah yang mekat lu kan. Inilah Bapak Ibu baca, panjang kita cerita ini. Falwajibu ayyakuna ahlul ilmi wal aqli wal khabrati humul mutaqaddimuna ala ghairihim fi tawalli umurin nasi wa siyasatihim. Karena itu wajib orang-orang berilmu, orang-orang cerdas, orang-orang bijak untuk mengambil alih, mengelola dan mengendalikan urusan kehidupan manusia secara umum agar kehidupan menjadi nyaman, menjadi tenang. Karena orang berilmu, orang bijak itu tahu mana yang terbaik bagi rakyatnya. Demikian lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.